Tahun ini sebenarnya terpaksa karena dengan pandemi COVID-19 kita gali itu lebih awal. Itu dari bulan April. Aprilnya kami sudah gali, terpaksa karena itu dia punya ubinya masih muda sekali, belum tua, terpaksa karena bahan pangannya sudah menipis. Karena ini juga makan mengandung karbohidrat, sehingga kami mulai gali bulan April lebih awal. Mau sini tuh sekarang tuh, mau imak pecat, mak pecat sini mau. Tanam kembali. Kau dah betul. Lepas ada apa? Tanam kembali, tahun depan digali lagi. Tetap lokasi yang sama. Tetap ya. Tidak tanam. Mati. Untuk gali ubi odo ini sebenarnya itu dari turun temurun, warisan dari orang tua dulu. Bahwa gali ubi odo ini itu sebenarnya bulan 6-7 pas musim kemarau, di saat panen itu secara rutin. Bahwa walaupun kami sudah panen, ada jagung, ada padinya, ada kita sudah panen, tapi ini menjadi rutinitas. Setiap tahun kami pernah lakukan ini pada musim kemarau, sekitar bulan 6-7. Kalau jenis ubi odo ini, ya jenis ubi beracun. Kalau kelolanya tidak benar, tidak sesuai dengan aturan dari nenek moyang, dari leluhur kita, dia mengandung racun. Dan dia sangat berbahaya juga. Saya hidup dari konsumsi ubi ini. Itu dari orang tua. Bahwa ini bukan hal yang sangat nista. Bahwa ubi beracun ini sangat mengecewakan masyarakat atau pemerintah. Tidak. Ini warisan dari dulu, dan ini tradisi. Tahun ini sudah sebagian besar 90%. Itu masyarakat itu sudah keluar rumah, itu sudah mulai gali ubi odo ini konsumsi untuk sebagai makanan penahan hidup. Kalau kita hanya harap beras, ini bagaimana tidak bisa tahan. Kalau saya punya orang tua itu pernah memberi nasihat pada saya, bahwa supaya stok pangan kita itu jangan sampai 1-2 bulan habis, itu ada makan selingan. Harus gali ondo ini dengan ubi-ubi yang ada, di hutan itu. Kita kebu. Itu biasa kami setiap tahun, saya punya ibu setiap tahun. Ada sejenis ubi seperti ini tapi tidak beracun dia. Setelah gali, kupas langsung rebus, makan. Ini hari bisa sampai proses angkat. Saya kerja
sebagai kuli bangunan, tapi sudah 2 bulan lebih, mau masuk 3 bulan tidak kerja. Jadi persediaan pangan sudah habisnya, makanya hari ini ya mulai gali sudah. Sebenarnya dari kemarin dulu kebetulan ada halangan, jadi hari ini baru kami gali. Kalau saya, keluarga saya baru ini tahu gali umbi hutan. Karena tiap tahun saya paling dibagi oleh om dorang untuk makan selingan saja. Tapi tahun ini kami terpaksa harus gali karena saya kehilangan lapangan kerja. Persediaan pangan hampir menipis. Bukan hampir menipis, memang sangat tipis. Pasar ditutup, kami tidak bisa jual apa-apa, ayam atau babi tidak bisa terjual kemana. Biasanya sekarang belum sebenarnya. Biasa galinya di bulan Juni, Juli. Tapi ini tahun karena memang dengan pandemi COVID-19 ini, sehingga semua orang sudah turun di bulan April. Dengan kondisi ubi ini sebenarnya masih muda, ini belum siap digali. Tapi ini terpaksa sekali. Benar, nih aku kemana? Nek. Mas saya Nek, karung sesam. Nega saja. Mas saya pergi. Tapi yang ini apa nah? Sini. Dia ai anda. Sini. Iti dan Bisa ini nek nantaro waktu deh otot. Bisa jadi. Pas nih posisi sok lagi panas tak? Nanti aku mau tuh na benyang ini. Mau ke benya thado. Mana benyang tuh nih kak? Ana zai dengan Bebek hasil nih. 3-4 hari stop dulu, jangan force setiap hari. Setiap tangan tipis, darahnya dengan sendiri dia akan keluar. Kan tipis semua. Panas dia. gawa onis lah. Ini nih kayak. Sini sini. Macis kau yang kedua kau. Kuning. Aduh, lagi ya. Ini masak. Untuk menghilangkan racunnya, itu kita harus iris secara tipis, itu hitung mili. Dia punya tebalnya itu hitung mili. Menghilangkan racunnya itu harus dengan garam yang tinggi. Rendam dengan air garam. Itu minimal 1 malam. Jadi prosesnya bahwa setelah iris, itu direndam dengan air garam selama 1 malam. Keesokan harinya itu kita langsung rendam di air mengalir. Itu bukan kita rendam di kolam, itu di kali yang air mengalir.
sehingga menghilangkan air racunnya itu. Itu kita aduk itu sudah lama sekali, Pak. Harus dilihat air janinnya keluar. Nah, hilangkan warna putih, air beracun, itu rendamnya 1 malam lagi. Rendam di air mengalir di kali, 1 malam lagi. Bahwa ini situasi dan kondisi jalan yang masyarakat tempuh setelah ubi ondo yang sudah direndam 1 malam, yang sias saji itu mereka mulai pikul dari bawah lewat ini. Hanya 1 jalur jalan ini saja yang tanjakan seperti ini. Bos sudah tahu. Oh, dia bakar. Dia pokok. Oh, ada ya, Mas. Sudah berapa lama Mama di sini? Kami sudah 1 minggu lebih. Iya. Selama buat itu ubi ini, kesulitan apa yang Mama rasakan? Tangan ini melepuk semua. Biar tangan ini melepuk. Pegang api tidak bisa. Sakit. Pedis. Dekat api ketika masak maksudnya? Iya. Tidak bisa. Tidak bisa. Karena air panas juga tidak bisa. Setengah mati. Karena air panas Bang? Iya. Tidak bisa minum. Lebih air garam. Air lombok itu tidak bisa minum. Tidak bisa tahan. Sakit sekali. Sakit. Ini melepuk semua.
Ngi kami orang mak karu kapa kabri karu kapa ngi imo proses ay mo na pe rasa imo. Ebi baba mo ya suka zade kakati, ya zade pasu. Kau pai kadi. Ngi kami ure. Ini kah? Iya, kami ini yang sebenarnya tidak kami ini apalagi umur mama ini sudah tua sekali. Tapi penghasilan kami ini apalagi sekarang ada menderita virus corona ini tidak ada pasar begitu hasil ini lombok tomat apa kami tidak bisa dijual jadi yang untuk dukung untuk penambahan makanan di keluarga kami sangat kurang jadi kami bisa dari ini untuk menambah makan di rumah. Ini bisa bertahan berapa lama? bertahan maksud Yang gali ini yang sudah ada. ya, kita makan atau bisa taruh Makan atau untuk makan berapa kali atau berapa lama? ya, kalau kita ada makanan yang lain bisa dengan 1 minggu 1 bulan 1 bulan. Henry, kadang ada mana Henry? no kau jangan Ini yang jemur 2,5 kering toh. Oh, setelah itu masuk dalam bere atau karu, peram 2 malam gitu. Lalu kita lihat warna sudah hitam. Nah, kita jemur lagi kasih kering. Lalu mau masak, kita rendam di air dulu. Nah, macam ini nih. Nah, ini. Lalu kita peras airnya baru di danda ya ini. Ini yang sudah peram tadi. Minta airnya ini baru diperas. Peras begini baru masak. Masak juga tidak lama, paling tinggi 15 menit itu sudah bisa angkat. Kasih kering kembali. Panas dulu baru. Air sudah jarang, air sudah panas, langsung kasih masuk sih. Tempo 10-15 menit, terus masuk berangkat. Ya kalau itu kita masak, kalau itu kita campur dengan kelapa, garam, supaya lebih enak toh. Kalau yang tumbuh itu mesti jemur kering. Ada yang pakai seperti keripik, ada yang pakai bulat ini. Bulat-bulat macam ini langsung jemur. Ini bisa tahan lama. Ini bisa tahun juga bisa. Kalau yang kasih bayi bisa juga ya? Bisa. Itu yang pakai Dia tumbuh. tiada efek pakai tumbuh. Dia bisa untuk bubur kasih tumbuh. Lalu masak campur santan. Ada orang yang cocok itu makan yang banyak terus gemuk, barangnya naik tidak lama. Hanya kita itu belum uji coba tentang kadar gula tadi. Tapi kemungkinan kadar gula rendah. Kenapa? Dia setelah iris, rendam garam, air itu buang. Setelah itu rendam dikali selama 2 malam.
pasti kadar gula itu hilang atau turun. Nah, Biasa juga mencari ubi ini. bukan bapak, saya juga SD itu ya karena kita siapa yang bapak itu tidak ada tuh dengan dia mama sah gali ini barang. Terus juga tidak lama dia hanya yang hati-hati waktu campur dengan garam, jangan sampai ada yang tersisa yang besar itu. Nah itu sangat berbahaya. Kalau iris tipis campur garam kita rendam tidak ada masalah. Pernah ada yang keracunan juga di sini. Kalau salah campur garam untuk awal itu terjadi keracunan. Pernah ada kejadian. Dan dia mabuk, dia jangan jelek. Dia mabuk mau kemis lebay. Tuh salah itu. Nah karena waktu awal campur awal yang garam itu, kan dia lembek betul. Kursi ya? Ini tuh. Ayo. Oh, selamat makan. Tua dia mai go. Kenapa go? Lima nuk mateo. Dia mai sabar pedro. Tadi. Iya, memang kemarin kebetulan ada ibu-ibu di bawah di desa ini, dia punya menantu dokter. Menantunya minta bahwa bapak dan mama konsumsi ini ubi hutan biar gulanya bisa turun nanti. Ternyata benar, sejak awalnya gulanya 350. Setelah 1 minggu konsumsi ini, gulanya turun jadi 180.